Selamat pagi para permisa, Shalom, Tuhan memberkati. Memang hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar sesuai dengan janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman akan kita hadapi masa-masa sukar yang tidak terselidiki. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tetapi satu perkara yang harus kita miliki, tetap teguh percaya kepada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Nasihat terakhir, Euodia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sungsus, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya lah kamu khawatir. Nah, ini yang menjadi nasihat utama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, kita harus berdoa, dan permohonan kita bisa nyatakan mohonan kita. Dan dengan ucapan syukur. Akibatnya ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara orang yang percaya, yang pegang teguh janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkari janji, tetapi di saat kegelapan, di saat kesukaran, di saat masalah, di saat kita melihat sekeliling, kita mungkin menjadi takut, kita menjadi gentar, kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu terhadap firman Tuhan. Tetapi ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, bila saudara melakukan hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang lebih dari pengertian akal manusia. Damainya akan menjadi pikiran dan hati saudara tenang. Damai Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita tenang. Sekalipun masalah itu kita tetap alami, tetap kita hadapi, tetap melanda hidup kita. Badai boleh datang, tetapi damai, ketenangan yang Allah berikan bukan ketenangan sementara, tetapi kita tenang dan tentram sementara kita mempercayakan diri kita kepada
Kristus Yesus. Kita arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar dan baik dan adil. Pegang teguh janji firman Tuhan. Kekhawatiran membuat kita takut. Kekhawatiran membuat kita bimbang, meragukan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada 365 kali di ayat-ayat tertentu mengatakan jangan takut. Berarti setiap hari berlaku kata jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Matius 28 ayat 5-6 dikatakan jangan takut. Sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan. Maria, ketiga wanita mencari Yesus yang sudah dikuburkan. Tetapi firman dari malaikat berkata, ia telah bangkit. Mereka mencari Yesus di antara kuburan kosong. Ternyata Yesus sudah bangkit karena kuasa kebangkitan melampaui akal kita yang tidak sanggup dilakukan manusia, siapapun nabinya, siapapun orangnya. Yesus, dia mati tersalib karena dosa-dosa kita, tetapi dia juga pada waktu hari ketiga, dia bangkit atasi maut. Yang kedua dikatakan, Yesaya 41 ayat 13, Aku Tuhan Allahmu memegang tanganmu. Kalau Tuhan pegang tangan kita, kita tidak perlu gentar. Jangan takut, akulah akan menolong kamu. Karena kita tidak melihat Tuhan yang ada di samping kita, kita meragukan dia. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau nomor 3, Matius 10 ayat 31, jangan takut karena engkau lebih berharga dari burung-burung pipit. Burung pipit tidak bekerja, tetapi Tuhan menyediakan makanan. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan. Mereka tidak akan terbang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan. Firman Tuhan ialah ya dan amin. Janji firman Tuhan berkata, manusia lebih berharga dari burung pipit. Jangan takut, jangan meragukan Tuhan. Kalau kita tidak bimbang, kita pegang janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Yang keempat, Matius 14 ayat 25 sampai 27. Dini hari, waktu di tengah gelombang angin ribut, Yesus menghampiri perahu murid-murid. Dan apa yang dilakukan murid-murid? Mereka berteriak, mereka ketakutan, mereka menyangka Yesus itu hantu. Kerap kali kita menyangka gelombang angin ribut akan menghancurkan kita. Dan kedatangan Tuhan kita menganggap dia hantu, bukan Tuhan. Tetapi dia datang, dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari-hari yang terakhir ini banyak kegelapan yang harus kita alami, kita hadapi, tetapi jangan meragukan Tuhan. Firman-Nya kepada kita, tenanglah, aku ini, aku menyertai kamu,
Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Alkitab 365 kali berkata jangan takut. Takut adalah emosi yang merusak iman kita. Kalau kita takut, kita meragukan, kita menjadi bimbang. Tetapi emosi dasar manusia, makhluk hidup itu merancangkan dan membahayakan. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Aku ini, jangan takut. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Aku akan menolong engkau. Pegang janji firman Tuhan. Sekalipun kita tidak lihat bayang-bayangan pertolongan, tetapi kita sadar, kita imani firman Tuhan bahwa Yesus yang berjanji. Biar kita teguhkan hatimu, tetap tenang, tinggal tenang, percaya kepada Yesus. Itu terletak kekuatanmu. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan begini. Aku suka berbuat kehendakmu dan hakmu, janjimu ada di dalam dadaku. Kita simpan janji Tuhan walaupun kenyataan fakta yang kita hadapi, kita melihat banyak hal yang terjadi, tetapi itu tidak akan menimpa kita sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita dan menolong kita. Firman Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan akan selalu temukan jalan keluar dalam tiap pergumulan hidup. Amin. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan segera menolong kita dan siap memegang tangan kita dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami datang, kami tahu Engkau ada di samping kami. Mata jasmani kami tidak melihat Engkau, tetapi Engkau menyertai tiap orang percaya yang mengandalkan, yang menantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di saat kegelapan yang paling gelap sekalipun. Engkau menjadi terang hidup kami. Janjimu kami simpan di dalam hati. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Sekalipun kami menghadapi bahaya, sekalipun kami ada di dalam masalah, di masa-masa sukar Engkau izinkan kami hidup. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, Engkau memberi terang hidup dan jalan keluar bagi kami. Di saat kami tidak ada jalan, di situ Engkau buat jalan buat kami. Jalan-Mu mustahil, tetapi jalan itu yang mustahil berlaku atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Engkau. Kami tahu kami menghadapi semua kenyataan hidup. Kuatkan kami, teguhkan kami, bawa kami untuk tetap percaya, berserah, menengadah, dan yakin akan janji Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana Engkau tolong orang-orang zaman lalu, Engkau juga akan tolong kami zaman ini
mengatasi segala pengalaman hidup yang sukar, Engkau tidak pernah ingkar janji. Teguhkan hati kami, biar kami selalu bergaul intim dengan Engkau Tuhan, lewat doa, lewat permohonan, lewat ucapan syukur. Terima kasih Bapa, bawa kami yang hidup di akhir zaman, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, jiwa lama atau jiwa baru, untuk tetap melekat erat kepadamu dan pegang teguh janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.